Cerita kali ini berawal ketika Kogoro, Ran beserta Conan memenuhi undangan dari grup duo komedi yang tengah naik daun, Strawberry. Kali ini Kogoro datang bukan karena atas permintaan kasus. Kogoro yang memang mengidolakan mereka, tentu sangat senang atas undangan itu. Kogoro mengetuk pintu rumah mereka, dan alangkah terkejutnya ketika Asako membuka pintu dengan keadaan yang kacau. Dia tampak ketakutan dengan darah menempel di bajunya. Tanpa permisi Conan langsung masuk ke dalam. Kepada Kogoro Asako mengaku, seseorang berusaha menyerangnya dengan pistol. Dia berhasil masuk melalui balkon. Di dalam Conan melihat seorang pria tergeletak dengan luka tusuk di perutnya. Di sampingnya juga terdapat pisau dan pistol. Pria itu juga memakai topeng zombie. Selanjutnya polisi datang untuk memeriksa TKP. Kepada polisi Kogoro bercerita, jika sekitar seminggu yang lalu Asako Fujimori datang ke kantornya. Asako memperlihatkan foto mantan pacarnya 15 tahun lalu, ketika dia pertama kali datang ke Tokyo, bernama Numata Keisuke. Menurut Asako, mantannya itu adalah orang yang kasar, yang membuat mereka akhirnya putus. Kemudian setelah mendengar tentang kesuksesan grup Strawberry, Numata kembali menghubunginya untuk meminjam uang, namun Asako menolaknya. Karena penolakan itu membuat hidup Asako merasa tidak tenang. Asako merasa diteror. Seperti surat-surat yang berada di dalam kotak surat berantakan, ketika berjalan sendiri Asako seperti merasa diikuti, bahkan lubang kunci pintunya seperti sengaja digores. Untuk sementara Kogoro meminta Asako mengganti kunci yang tidak dapat diduplikatkan. Asako meminta Kogoro untuk menyelidiki Numata, sayangnya Kogoro belum berhasil menemukan keberadaan Numata. Ran yang berdiri di dekat Asako, melihat ada bekas tangan di lengan Asako, yang Asako akui karena ulah pelaku. Kemudian datang seorang pria yang merupakan manajer Strawberry, Himatsu. Pria itu tampak khawatir dengan peristiwa yang terjadi. Di depan semuanya Takagi membuka topeng zombie korban, yang disebut pelaku. Ketika dibuka Asako dan manajernya terkejut, karena ternyata orang itu adalah Jiro, rekan duet Asako sendiri, sekaligus pacar Asako. Polisi kemudian meminta Asako kembali menjelaskan kronologi kejadian. Tepat hari itu adalah hari ulang tahun Asako, untuk itulah dia mengundang Kogoro dan keluarga untuk makan malam pada jam 7. Asako berniat membuat fruit punch. Ketika Asako sedang memotong strawberry, Asako mendengar kaca pecah. Karena penasaran sekaligus takut, Asako mencoba mengeceknya sambil membawa pisau. Dan alangkah terkejutnya, ketika dilihatnya seorang bertopeng datang dan mengancamnya dengan pistol. Untuk melindungi diri Asako tidak sengaja menusuk pelaku yang ia kira adalah Numata. Takagi kemudian memeriksa ponsel Jiro dan menemukan panggilan terakhir dari inisial K. Megure memerintahkan Takagi untuk segera melacak panggilan itu. Megure juga meminta keterangan dari Himatsu sebagai manajer keduanya. Himatsu mengatakan, jika sebenarnya Jiro telah berniat untuk keluar dari grup yang membesarkan namanya itu. Karena penyakit jantung Asako yang sering kambuh, membuat interaksi keduanya di atas panggung seringkali terganggu, karena Asako yang kerap merasa sesak di dadanya. Sebagai manajer Himatsu telah berusaha mencegah Jiro, terutama karena Asako lah Jiro bisa sampai seperti sekarang ini. Ketika usai melihat pertunjukan mereka, Kogoro bahkan pernah mendengar Jiro memaki Asako. Tidak hanya ingin membubarkan grup Strawberry, Jiro juga dikabarkan sedang dekat dengan beberapa wanita, padahal Jiro dan Asako memiliki hubungan spesial. Dengan koleksi berbagai topeng zombinya, nampaknya Jiro benar-benar berniat melakukan karir solonya, walaupun menurut Himatsu, Jiro bahkan tidak memiliki bakat jika bersolo karir. Kemudian Takagi datang dengan melaporkan, jika kontak terakhir yang dihubungi korban adalah tukang kunci, namun tukang kunci itu mengaku, belum sempat bicara karena telepon yang terputus. Selain itu Takagi juga meminta keterangan dari tetangga Asako. Mereka mengatakan jika pada jam 6.50, mereka melihat Jiro menaiki tangga darurat belakang. Selain itu tetangga Asako juga sering melihat keduanya berlatih di taman. Di lain sisi Conan melihat serpihan kaca di dalam topeng zombie Jiro. Namun yang aneh terdapat tumbuhan yang menempel di bawah celana Jiro. Sedangkan Kogoro tiba-tiba mengaku telah memecahkan kasus itu. Menurut Kogoro, Jiro sengaja menakut-nakuti Asako dengan pistol, agar jantung Asako kambuh,
dan semakin buruk, sehingga Asako harus mengundurkan diri. Terdengar masuk akal, namun Conan akan tetap menyelidiki kebenaran yang sebenarnya. Pertama, Conan memastikan taman tempat biasa Asako dan Jiro berlatih. Di sana Conan melihat tumbuhan yang menempel di celana Jiro. Untuk meyakinkan apa yang dipikirkannya, Conan memeriksa dan mencoba fruit punch yang sedang dibuat oleh Asako. Tepat ketika Kogoro juga mendekat, Conan menembakkan bius kepada Kogoro untuk kembali berperan sebagai Kogoro tidur. Artinya Conan mulai memaparkan kebenaran. Seperti biasa, Conan harus memperbaiki pernyataan Kogoro sebelumnya. Conan melalui Kogoro tidur, mulai menjelaskan kronologi kejadian sebenarnya. Conan mengatakan, jika pernyataan Asako menusuk Jiro hanya untuk pertahanan, hanyalah skenario Asako. Yang sebenarnya adalah pria bernama Numata Keisuke hanyalah karangan Asako semata. Asako sengaja membuat foto dirinya bersama seorang pria yang sebenarnya tidak ada. Asako sengaja menunjukkan wajah penuh ketakutan, serta cerita karangan, untuk membuat alibi. Yang sebenarnya adalah, pada pukul 6, Asako dan Jiro bertemu di taman, kendati Asako langsung membantahnya. Namun Ran yang diminta merasakan fruit punch buatan Asako, mengatakan jika rasa fruit punch itu terlalu manis dan dingin, artinya Asako tidak benar-benar sedang membuat fruit punch ketika Jiro datang, namun sudah dibuat sebelumnya, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian Asako pergi ke taman menemui Jiro. Kepada Jiro, Asako mengaku kuncinya hilang di taman, karena itu mereka mencari di sekitar taman. Bukti tanaman yang menempel pada celana Jiro dan sepatu Asako tidak dapat terbantahkan. Di taman juga Jiro menghubungi tukang kunci. Namun karena Asako lagi-lagi membuat drama, kali ini Asako mengaku, jika penyakit jantungnya kembali kambuh, Asako meminta Jiro mengambil obat di rumahnya, dan meminta Jiro naik melalui tangga darurat, dan masuk melalui pintu balkon. Sedangkan Asako masuk kembali ke dalam apartemennya dengan kunci yang memang tidak hilang. Ketika Jiro berhasil masuk, di dalam sudah ada Asako yang menunggu Jiro dengan pisau di tangannya, kemudian membunuh Jiro. Setelah selesai, Asako mengeluarkan fruit punch dari dalam kulkas. Bukti lainnya adalah bekas genggaman pada lengan kiri Asako yang tidak pas, serta topeng zombie yang dikenakan Jiro terdapat serpihan kaca di dalamnya, artinya Asako memasangkan topeng setelah membunuh Jiro. Semua telah direncanakan Asako dengan matang. Asako tidak dapat menyangkalnya lagi. Setiap kejahatan pasti ada motif di baliknya. Asako mendengar semua percakapan Jiro dengan Himatsu, bahkan ketika Jiro sendiri, Asako mendengar jika Jiro akan meninggalkannya. Asako merasa dendam, mereka telah berjuang bersama, namun Jiro dengan teganya malah akan meninggalkannya, setelah mendulang kesuksesan. Chiba datang dengan membawa paket yang baru datang untuk Asako. Paket itu ternyata berisi surat dari Jiro. Asako membaca surat itu. Surat itu berisi ucapan ulang tahun untuk Asako. Di sana juga tertulis, jika Jiro memang berharap Asako keluar dari grup komedi mereka, Jiro juga ingin berhenti menjadi rekan duet Asako, dan juga pacar Asako. Namun Jiro mengatakan itu, bukan untuk meninggalkan Asako, tapi karena Jiro ingin mengajak Asako menikah, artinya Jiro melamar Asako. Di dalamnya juga ada cincin sebagai hadiah, sekaligus lamaran untuk Asako. Namun Asako telah salah paham, dan kesalahpahaman itu benar-benar membuat Asako harus kehilangan Jiro untuk selama-lamanya. Pentingnya komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.